Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kehidupan hari ini, kenikmatan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang selalu senantiasa mensyukuri akan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ada salah satu golongan yang dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, ibadah yang paling afdol buat umatku ialah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdol, yang paling utama bagi umatku ialah Al-Quranul Karim, itu membaca Al-Quran. Kenapa kita mesti membaca Al-Quran? Karena adalah sebagian pedoman kita yang Allah turunkan, surat cinta yang Allah turunkan kepada kita hambanya bagi orang-orang yang beriman. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika Quran kita baca, Quran lalu kita dawamkan, kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah, kita menjadi orang yang terbentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Kita bedah Quran, bukan hanya yang kita bedah lafaznya saja, tapi isi dan kandungannya harus kita bedah, kita kaji, sehingga kita menemukan jati diri, benar-benar orang yang muslim sejati. Bahkan surga, kata Rasul mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama ialah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Berarti orang yang membaca Al-Quran yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Quranul Karim, cover dari Al-Quran dengan bacaan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Berarti ketika orang yang membaca Al-Quran, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Kita lihat di covernya dengan bertulis Al-Qur'anul Karim. Berarti ketika seorang hamba Allah, umat manusia, ketika membaca Al-Qur'an sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena semua isi kandungan itu adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala, berita dari Allah Subhanahu wa taala, surat cinta yang Allah turunkan kepada kita orang yang beriman agar kita selalu senantiasa mengkaji, menggali Al-Qur'anul Karim. Bahkan ketika Quran ini kita bacakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan di rumah tangga kita, Quran dengan baca surat-surat tertentu, silakan, mulai surah Yasin, Al-Waqiah, Tabarak dan sebagainya. Itu rahmat Allah turun. Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari itu apa? Malaikat-malaikat Allah mendengarkan, menyaksikan lantunan Al-Quran yang kita keluarkan dari lisan kita. Bukan hanya malaikat Allah yang menyaksikan, yang mendengarkan. Semut, binatang yang melata, angin, udara dan seterusnya, bintang, bulan, hari itu mendengarkan dan menyaksikan ketika seorang hamba melantunkan ayat suci Al-Quran. Berarti tidak main-main ketika seorang membaca Al-Quran ditatap oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan arsy-Nya Allah bergetar.
Bukan hanya sampai di situ, bahkan surganya Allah bergetar seakan-akan ada yang mengetuk pintu. Siapa yang mengetuk pintu tersebut? Ternyata ada seorang hamba yang melantunkan, membaca ayat surat cinta yang Allah turunkan kepadanya. Lalu diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Anaknya diajarkan untuk baca Al-Quran. Nah, ayo kita baca Quran. Alif fathah, alif kasroi, alif domau, aiu, dan terus sampai Iqra 1, sampai Iqra 6, sampai ke Al-Quran. Istrinya pun diajarkan Al-Quran. Subhanallah, alangkah bahagianya keluarga tersebut. Turun cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah banggakan kepada keluarga tersebut yang memang Baitul Quran dijadikan rumahnya rumah Quran. Quran ini simpel, kita bisa bawa Quran dengan berbagai macam Quran. Ada Quran yang kecil, boleh kita bawa ke kantor, baca Quran dalam waktu lenggang. Habis selesai pekerjaan kita, baca Quran, hafalkan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Terus dan seterusnya. Baca lagi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ar-Rahman, dan seterusnya. Anak membaca surat Ar-Rahman, istri membaca surat Al-Waqi'ah, bapaknya membaca surat Al-Baqarah. Seakan-akan terciptalah nuansa keharmonisan Al-Quran berada dihadirkan dalam rumah tangganya. Sudah pasti selamat dunia akhirat. Sudah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Quran dihadirkan di dalam rumah tangga kita. Terkadang kita asyik, anak lebih digalakkan dengan handphone, dengan laptop, berjam-jam di handphone, main game online, la ilaha illallah. Sedangkan azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah lewat zuhur, masih asyik nih anak untuk main game online. Padahal kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, padahal kita pemimpin dari rumah tangga kita. Lalu kita biarkan mereka asyik untuk menikmati handphone, main game online. Padahal azan berkumandang, kewajiban untuk sholat dibiarkan saja. Setelah mereka masuk waktu asar dan seterusnya berani meninggalkan sholat, kita biarkan saja. Mereka berani meninggalkan sholat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah ruginya keluarga tersebut, jauh dari nilai agama.